Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa pandemi ini jangan lupa pakai masker kalau kita keluar rumah. Oke teman-teman, saya kedatangan auto baru, yaitu dia Lenovo ThinkBook ya. Lenovo ThinkBook ini saya beli dari distributor Lenovo, dimana harganya 13 jutaan. Harga ini adalah harga pokok ya, belum termasuk pajak. Nah, nanti untuk kontak person dan alamatnya akan saya lampirkan di deskripsi. Oke teman-teman, ini dia Lenovo ThinkBook-nya, dan tertera segel seperti ini alias hologram ini ataupun slogan seperti ini, berarti ada Microsoft Office Home and Study dalamnya, berarti sudah include ya. Dan ini dia untuk spek-speknya kita lihat dulu. Lenovo ThinkBook 14G2 ITL warna grey ya. Dan ini dia speknya, pakai CPU atau prosesor Intel Core i7 1165 G7 dengan clock speed dasarnya 2,8 GHz dengan 4 core ya ini. Kemudian storage-nya, flash HDD-nya atau penyimpanannya pakai SSD yaitu 512 GB dengan RAM-nya 8 GB, dengan ada GPU-nya yaitu Nvidia GeForce MX 450 dan displaynya 14 in Full HD IPS ya, dan baterainya 3 sel, dan sudah ada Windows 10 Home Single Language di dalamnya. Oke, seperti ini. Bagus, lumayan, sudah lengkap. Dan kemudian selama pembelian dapat juga ini teman-teman, tas jinjing ya, bukan backpack seperti biasa standar, lumayan, dapat nggak ada. Baiklah, gitu aja. Kita buka aja yuk, karena masih saya ke semua. Ini dia, yuk. Saya buka, dapat kabel charger seperti biasa ini, seperti ini. Kemudian chargernya seperti biasa, kita lihat dulu berapa watt, bisa support rapid charge apa enggak, karena biasanya Lenovo ada fitur teleport di dalamnya. Oke, ini dia. Nah, teman-teman, 65 watt berarti support rapid charge untuk seri Lenovo-nya ini. Nah, ini dia. Kemudian untuk colokannya ya, ini dia pakai Type C, jadi benar-benar quick charge, bener nih, bagus, keren, mantap. Dapat ini di teman-teman, Windows 10 atau apa ini ya, ini tanda bahwa ini ada Windows 10 di dalamnya. Kemudian kartu garansinya ini 1 tahun ya, untuk masih level standar. Kemudian ini dia panduannya, buku-bukunya, manualnya. Di sini ada 3, ada yang bahasa Inggris, ada juga yang bahasa Indonesia ya. Ini dia teman-teman, nanti bisa melihat port-portnya ada di sini. Nah, ini dia, jadi nanti kalau saya menjelaskan kurang jelas, bisa teman-teman melihat di sini port-portnya. Bagus, ini terbuat aluminium, keren, cuma ya masih bekas. Baiklah, kita lihat dulu untuk port-portnya, I/O-nya ya. Ini dia, pertama kali kita lihat ada untuk ngecas, colokan cas sekaligus Type C, yaitu seri 3.1 generasi kedua. Terus kemudian ini ada indikator LED-nya ketika ngecas. Kemudian ini dia USB Type C 2 untuk output, DisplayPort juga ini bagus. Kemudian HDMI, kemudian USB 3.0 bisa untuk ngecas juga. Kemudian ini untuk headphone. Terus kemudian indikator baterainya di sini kelihatan. Kemudian bagian kanan ya ada kaidah di sini. Kemudian USB 3.0 lagi. Kemudian nah dia ada HDMI 5 atau LAN, memang untuk profesional ya teman-teman. Dan kemudian ada lagi kayak instant lock di sini. Kemudian nah ini bagian bawah, ini dia Windows 10-nya di sini. Kemudian ini dia Nvidia GeForce MX 450. Kemudian ada speakernya teman-teman, stereo. Ini dia dari Dolby Audio, lumayan stereo ya, bagus. Terus ini ya, bagus nih, aluminium teman-teman, keren, kokoh.
mantep, bagus kalau ini. Memang elegan ya untuk versi Lenovo ThinkBook seperti ini. Baiklah, kita buka dulu penampakannya. Ya, di sini muncul nih tambah-tambahan untuk ini apa namanya tadi I/O-nya. Nah, di sini teman-teman bisa baca lengkap nih tambah-tambahannya. Nah, di sini keren. Nah, ini muncul nih kalau untuk Full HD bagaimana displaynya. Nah, ini untuk tambah-tambahnya. Jadi teman-teman bisa baca di sini lebih detail kalau teman-teman bisa lebih mengetahui lebih dalam. Baiklah, kita lihat lebih dekat lagi. Ya, ini dia teman-teman untuk keyboardnya, chiclet khas Lenovo ThinkBook, kelihatan elegan memang. Terus kemudian ada backlightnya, ini dia lambangnya. Touchpadnya ini dia menjadi satu dengan tombol button kiri dan kanan, jadi pasti banyak multi gesture ya ini nanti, bagus. Terus kemudian ini dia aluminium teman-teman, bagus, keren, elegan. Dan ini dia stikernya Core i7 generasi ke-11. Kemudian ini tombol on off-nya sekaligus jadi satu dengan fingerprint. Nah, mantap, more elegan again. Nah, itu dia bagi saya. Terus, nah ini dia teman, untuk layarnya 14 in dengan Full HD dengan kecerahan mencapai 300 nit. Ini dia webcamnya 720p dengan dilengkapi ini dia privasi shutter. Nah, jadi teman-teman bisa menguncinya di sini kalau tidak ingin dilihat, bagus. Dan ini dia lagi dilengkapi juga dengan dual mic array. Jadi ada dua mic di sini, bagus nih, keren. Nah, jadi ini semakin memperjelas kalau teman-teman web conference, video call dan seterusnya. Bagus ya, bagus. Selanjutnya tunggu sebentar, akan saya setting dulu ya. Ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah setting-setting Windows 10 yang include dari laptop ini, dimana ini dia tampilan awalnya fresh, kelihatan banget. Dan ini adalah tampilan awal ya. Oke teman-teman, cek dulu konfigurasi hardware di dalamnya, yaitu melalui di sini seperti biasa, klik kanan di taskbar ini, kemudian pilih task manager. Nah, kemudian mode detail, cek performance. Nah, di sini teman-teman kelihatan nih untuk prosesornya yang digunakan adalah ini dia Core i7 generasi ke-11, yaitu 1165G7, dimana clock dasarnya 2,8 GHz, dimana ini dia punya 4 core dengan threadnya 8, lumayan. Kemudian jazz-nya, jazz 3-nya 12 dan jazz 2-nya 5. Jadi kalau totalnya berapa ini? 17 ya. Wah, 17 mega totalnya. Lumayan kencang nih, karena Core i7 ini memang ditujukan untuk performa. Walaupun masih 4 core, tapi sudah bagus nih. Semakin besar jazz ini otomatis semakin kencang untuk transfer rate-nya. Baiklah, untuk untuk turbo boost-nya bisa 4,2 ya teman-teman ya ini. Jadi 0,8 bisa turbo boost maksimal 4,2. Overclock-nya ya, wah keren nih, pasti kencang nih. Jadi teman-teman untuk saat ini kinerjanya bisa diacungi jempol. Kemudian untuk RAM-nya ini dia teman, 8GB. 8GB ini speed-nya 3200 dari DDR4 ya. Dan masih ada satu slot lagi, dimana yang satu slot ini sudah tersorder ya. Kemudian yang satu slot ini masih kosong sehingga bisa ditambahkan lagi, dimana 16GB lagi bisa. Jadi totalnya nanti adalah 16 plus 8 kalau ingin tambahkan, berarti 24GB ya. Oke, ini dia kelihatan. Ya ini dia yang available 3,2 dari 8GB. Jadi sebaiknya RAM 8GB ini ditambahkan supaya performanya maksimal. Oke, untuk selanjutnya disk. Nah, di sini dari SSD ya. SSD-nya 512, NVMe dari Samsung. Ya, ini dia. Kelihatan banget Samsung. Ya, untuk speed test-nya akan saya lampirkan. Kemudian untuk WiFi-nya sudah saya connect. Nah, ini dia teman-teman. Sudah support WiFi 6. Ini dia, kelihatan ya. WiFi 6. Jadi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Kemudian untuk GPU, nah GPU-nya ada dua nih, yaitu bawahannya
dari Intel sendiri, dari graphic card-nya, yaitu pakai Intel Iris Xe Graphics. Nah, untuk Intel Xe Graphics ini cukup lumayan ya, lumayan itu memang medium aja, tapi ada sedikit peningkatan dari grafik sebelumnya. Jadi kalau untuk render maupun editing masih oke. Tapi kalau gaming ya sebaiknya dipertimbangkan dulu karena tidak bisa untuk performanya yang tinggi. Nah, sedangkan ada lagi ya, GPU-nya yaitu ini dia bawa tambahkan lagi yang dedicated yaitu GPU-nya dari Nvidia GeForce MX 450. Di mana ini RAM-nya 2 GB ya, yaitu GDDR6 2 GB. Oke, ini dia. Cukup lumayan sih karena saya baca-baca untuk Nvidia MX 450 ini adalah mempunyai chip yang sama dengan GTX 1650, cuman dikurangi memorinya menjadi 64 bit. Nah, jadi untuk Nvidia MX 450 ini punya kecepatan lebih cepat 20% daripada GeForce GTX 1050, akan tapi masih di bawahnya GTX 1650. Nah, ini berdasarkan informasi ya, saya dapat dari notebookcheck.net. Ya, sumbernya ada di situ, teman-teman. Baiklah, untuk selanjutnya ini teman, kita cek dulu untuk ini Nvidia Control Panel-nya untuk fitur-fiturnya di sini. Ya, ini dia kayak gini model-modelnya dari GeForce MX 450. Ya, standar ya kalau untuk apa namanya ini mobile, bukan yang seri graphic card yang dari desktop, berbeda memang. Ya, seperti ini. Oke. Jadi kalau untuk render gaming masih oke lah. Baiklah, untuk selanjutnya dari fitur Lenovo ThinkBook 14 adalah yaitu dia, ini dah Lenovo Vantage, teman-teman. Nah, Lenovo Vantage adalah fitur yang dipunyai oleh seri-seri Lenovo termasuk laptop dan PC. Nah, ini dia, saya dulu. Nah, ini dimana teman-teman konekkan WiFi dulu ya untuk supaya dia mengenali semua komponen maupun software di dalamnya. Ya, ini dia ThinkBook 14 G2 ITL. Nah, ini dia teman. Di sini bisa cek sistem hardware-nya termasuk BIOS, driver, dan maupun yang lainnya. Dan ini dia warantinya. Warantinya 1 tahun ya teman-teman. Standar untuk ThinkBook ini, bukan primer lagi karena standar aja 1 tahun. Sudah ada countdown-nya ini, pemainingnya kelihatan bagus. Nah, ini dia. Nah, spek-speknya di sini. Dan yang bagus lagi ya kalau spek saya, nah ada setting-settingnya di sini ya. Jadi teman-teman bisa cek untuk ini performanya dari laptop ini. Nah, ini ada Lenovo Vantage toolbar, ada juga seperti ini. Nah, ini dia juga untuk rapid charge, kalau ngecas bisa cepat apa enggak untuk ininya. Kemudian conservation mode ini adalah supaya untuk ini lifespan, kestabilan baterai dan ketahanan baterai, jadi supaya lebih lama ngecasnya seperti ini. Nah, ini flip to start. Nah, ini kalau bisa teman-teman tidak mati kalau dibuka. Dan ini dia always on apa enggak, ini supaya ngecas apa enggak. Nah, ini dia, saya matikan aja supaya hemat baterai saya. Baiklah, itu teman-temannya bagus yo ini. Ya teman-teman, gimana setelah melihat komponen-komponen alias spek dari Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL ini dari Windows? Cukup lumayan ya, karena sudah pakai Core i7 dengan generasi ke-11. Nah, itu sudah cukup lumayan menggembirakan. Nah, untuk selanjutnya akan saya perlihatkan bahwa laptop ini dibekali dengan backlight pada keyboardnya. Ya, ini dia teman, cara melihatnya pakai Fn plus spasi. Nah, kita dulu spasi dan Fn. Oke, ini dia. Nah, ada 1, 2. Nah, berarti ada 2 tingkat kecerahan backlight. Backlightnya warna putih ya. Ini 1, 2, mati. Oke,
bagus, keren. Dan selanjutnya adalah laptop ini bisa diluruskan, alias tegak lurus seperti ini. Nah, ini gunanya kalau kita presentasi memperlihatkan pada yang lain, walaupun bukan tablet ya, tapi udah oke ya. Nah, kayak gini, mantap. Oke, untuk selanjutnya ini teman-teman, untuk daya tahan baterai kira-kira ini bisa rata-rata ya 6 jaman, walaupun didukung dengan 3C 45 Wh, dimana kita bisa ngetik dan browsing-browsing, nonton film dan sebagainya 6 jaman itu. Saya kira standar ya itu karena memang didesain untuk balance performa maupun ketahanan untuk baterainya. Jadi laptop ini bagi saya cukup oke, recommended, karena bentuknya dan tampilannya elegan dengan balutan aluminium, keyboardnya ciklet dengan spek yang cukup bagus, dibarengi dengan Nvidia GeForce MX 450 2GB GDDR6, dimana ini bisa untuk menggambar, desain, render maupun untuk gaming. Nah, gaming pun walaupun tidak berat karena bukan seri GTX ya, jadi masih oke, masih bisa toleransi. Baiklah, itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, komen aja. Kalau ada yang kurang bisa nambahin untuk saya dari seri ini. Baiklah, itu aja. Jaga diri, jaga kesehatan. Nuhit and cheers.